Koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya positif. Pada modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara telah membahas dan mendemonstrasikan konsep pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara seperti prinsip pendidikan dengan menuntun anak, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta relevansinya dengan penerapan pendidikan abad ke-21 pada konteks lokal, nilai-nilai luhur sosial budaya di tempat asal. Pada modul 1.1 nilai-nilai dan peran guru penggerak telah dibahas nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, refleksif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Modul 1.3 Visi Penggerak. Pada modul ini dibahas bagaimana guru penggerak merumuskan pandangan, impian, cita-cita ke depan untuk membuat perubahan positif dengan menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Dengan model Bagja ini guru penggerak akan berkolaborasi dan berkreasi bersama teman-teman sejawat maupun pemangku kepentingan lainnya memanfaatkan segala aset ataupun sumber daya yang ada dalam mengelola perubahan positif. Yang terakhir modul 1.4 Budaya Positif. Modul ini membahas mengenai beberapa hal antara lain, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, dan yang terakhir segitiga restitusi, dengan langkah-langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti pada modul 1.4. Budaya positif. 1. Disiplin positif merupakan tanggung jawab akan tindakan-tindakan yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori kontrol yaitu suatu langkah yang diambil seseorang untuk mengendalikan individu, organisasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. 3. Teori motivasi yaitu suatu konsep yang menjelaskan alasan seseorang, individu, organisasi berperilaku ataupun bertindak. 4. Hukuman dan penghargaan, suatu cara untuk mengontrol perilaku orang lain yang pada dasarnya sama-sama menghancurkan potensi individu tersebut untuk bertanggung jawab secara mandiri. 5. Posisi kontrol guru, pengaruh ataupun kendali guru terhadap murid, termasuk lingkungan belajarnya, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 6. Kebutuhan dasar manusia, yaitu segala kebutuhan yang fundamental dan esensial bagi kelangsungan hidup, kesejahteraan, maupun perkembangan individu baik jasmani maupun rohani yang mendasari tindakan, perilaku individu tersebut. 7. Keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal baik tersirat maupun tersurat yang telah disepakati secara universal dan dapat memotivasi individu dari dalam diri. 8. Segitiga restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid menyadari kesalahannya dan menuntun murid menemukan solusi sehingga mereka kembali ke jalan yang benar melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dari keseluruhan itu, hal yang di luar dugaan saya adalah penghargaan. Ternyata penghargaan memiliki dampak negatif terhadap penerima penghargaan maupun lingkungan, orang di sekitar. Perubahan pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif. Setelah mendalami modul ini saya mendapatkan banyak informasi baru berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya semakin menyadari bahwa cara terbaik untuk mendampingi murid dalam belajar adalah dengan menjadi manajer. Sebagai guru saya semakin yakin bahwa perubahan dalam diri individu sangat penting jika berasal dari diri sendiri tanpa paksaan ataupun iming-iming penghargaan, hadiah. Untuk itu seorang guru perlu memahami cara memotivasi murid dari dalam diri sendiri. Salah satunya ketika murid melakukan kesalahan. Dengan menggunakan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Maka si murid akan menemukan solusi untuk masalahnya dan lebih berbahagia dalam hidupnya.
Bukankah setiap insan ingin dan berhak bahagia? Pengalaman, perasaan, dan perbaikan saya terkait penerapan konsep inti budaya positif. Pertama, penerapan konsep hukuman dan penghargaan. Di awal-awal saya mengajar, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sering menggunakan hukuman dan penghargaan dalam mendidik murid saya. Murid yang melaksanakan anjuran, arahan akan saya berikan reward, dan sebaliknya yang melanggar akan saya beri hukuman. Saat itu saya merasa mereka akan berubah dengan apa yang saya lakukan. Sekarang saya menyadari bahwa hukuman dan penghargaan sebaiknya ditinggalkan karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi murid. Selain itu, hukuman dan penghargaan akan menghasilkan perubahan yang bersifat sementara karena tidak tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Kedua, penerapan keyakinan kelas. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya melakukan beberapa pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas tersebut kemudian saya dan murid mulai merumuskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menjadi panduan laku murid dan guru di lingkungan sekolah. Keberadaan keyakinan kelas ini dapat meningkatkan kesadaran murid untuk berperilaku sesuai dengan kebajikan universal. Di awal penerapan mungkin terasa asing dan berat buat kita guru karena ada saja murid yang tidak sepenuh hati memahami keyakinan yang sudah dirumuskan bersama. Di sini saya semakin terlatih untuk menerapkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Terakhir, penerapan segitiga restitusi. Setelah mengikuti PGP, saya juga pernah mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang bermasalah. Karena belum terbiasa menggunakan segitiga restitusi, terkadang saya merasa jengkel juga dengan alasan murid yang berusaha membenarkan diri sendiri atas tindakannya. Di sini saya menyadari bahwa murid tersebut bertindak karena ada sebabnya dan perlahan kesabaran saya dilatih. Akhirnya permasalahan murid tersebut dapat terselesaikan dengan kolaborasi saya dan murid. Murid tersebut menyadari kesalahannya dan menemukan solusi agar kesalahan tersebut tidak terulang. Dari sini saya belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi dengan lebih baik lagi. Posisi kontrol yang saya pakai sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelum mengikuti PGP, posisi kontrol guru yang saya pakai adalah teman, pembuat rasa bersalah, dan bahkan kadang-kadang saya sebagai penghukum. Saat itu saya merasa hal ini sudah tepat dan dapat menimbulkan perubahan positif terhadap murid. Dengan bertindak sebagai teman, saya merasa murid akan memahami saya dan mengikuti semua aturan dan arahan saya. Dengan menjadi pembuat rasa bersalah, saya merasa si murid akan menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Bahkan dengan menjadi penghukum, saya merasa murid tersebut akan belajar dari kesalahan dan menjadi jera membuat kesalahan di lain hari. Sesudah mengikuti PGP, posisi kontrol guru yang saya pakai adalah manajer. Meskipun terkadang saya masih bertindak sebagai pemantau, namun saya terus belajar dan berusaha agar dapat menjadi manajer yang tulus dan dapat membimbing murid menemukan penyelesaian permasalahannya. Perasaan saya setelah menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer adalah bahagia karena dapat mengurangi ketegangan dalam diri saya sendiri. Anak murid juga menjadi lebih dekat dengan saya dan tidak merasa tersiksa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Saya antusias dan optimis penerapan posisi manajer dapat mengubah wajah pendidikan di Indonesia dan menciptakan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Perbedaannya, adapun perbedaan yang dapat saya rasakan. Dengan menerapkan posisi manajer, saya sebagai guru merasa lebih rileks, tidak terbeban, amarah dapat diredam, kekhawatiran akan murid yang nakal berkurang dan lebih menikmati pekerjaan sebagai pendidik. Murid yang menerima perlakuan guru yang bertindak sebagai manajer menjadi lebih bahagia, terbebas dari ketakutan, meningkatkan kedekatan murid dengan guru, menimbulkan keberanian untuk memutuskan sesuatu dengan mandiri, menyelesaikan permasalahan dengan bimbingan guru. Hubungan guru-murid yang dulunya berjarak menjadi lebih kolaboratif. Tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi. Meskipun saya belum tahu bahwa itu segitiga restitusi, namun saya sudah mempraktekkan langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas dan sedikit menyinggung validasi kesalahan.
Namun setelah si murid mengakui kesalahannya, saya kembali pada jalan yang kurang tepat dengan menetapkan, membuat solusi sendiri terhadap murid tersebut sehingga si murid tidak benar-benar lega untuk menyelesaikan permasalahannya. Kesimpulan, jika ditelisik kembali jauh ke belakang mulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, sampai ke modul 1.4 budaya positif ini, maka dapat ditarik akar keterkaitan modul tersebut. Nilai-nilai dan peran guru penggerak jika diterapkan dalam kehidupan akan menghasilkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk menerapkan nilai-nilai tersebut diperlukan pandangan, impian, harapan ataupun cita-cita yang kuat dan mendasar dalam diri setiap warga sekolah. Cita-cita ini disebut visi. Untuk menggapai visi perlu manajemen perubahan, dalam hal ini dipilih manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Dengan memanfaatkan kanvas Bagja diharapkan setiap permasalahan yang ditemukan akan dapat diselesaikan demi terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid. Keberpihakan pada murid ini dapat terlihat jelas dalam keterwujudan budaya positif di lingkungan sekolah, di mana guru dan murid sama-sama bahagia dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Bahkan murid yang melakukan kesalahan sekalipun dapat mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan belajar menemukan solusi untuk permasalahannya. Guru akan terus terdorong, terpacu untuk dapat menjadi panutan dan menjadi manajer yang dapat membantu murid dalam setiap permasalahannya. Kolaborasi guru dan murid ini akan menguatkan karakter Pancasila yang beriman, bertakwa kepada TYME dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Akhir kata, demikianlah koneksi antar materi ini saya tuliskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saran dan tanggapan yang membangun sangat berguna demi pengembangan diri saya. Semoga tulisan ini dapat berguna buat pembaca, khususnya rekan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia tercinta. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.